Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan dan diberi kenikmatan iman dan Islam sehingga kita masih bisa bertemu walaupun hanya dalam media sosial. Sholawat serta salam marilah kita tetap curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Ibu melanjutkan kepada materi, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah bisa mengikuti acara Matsama ini. Mungkin di antara kalian yang baru masuk ke MTS masih belum mengenal apa itu Matsama. Matsama itu adalah masa ta'aruf siswa madrasah. Ta'aruf itu yaitu perkenalan. Jadi Ibu di sini akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Intan Siti Nurhayati Kurniakusuma SPD. Ibu di sini sebagai staf mengajar bidang studi bahasa Inggris. Ibu tidak akan lupa untuk mengingatkan kalian kenapa saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Karena kita ketahui kita sedang diberikan ujian yaitu dengan adanya COVID-19. Ibu ingatkan kalian tetap bisa menjaga protokol kesehatan yaitu selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu untuk menjaga kebersihan. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan materi tentang tata tertib peserta didik. Tata tertib kehidupan sosial madrasah bagi peserta didik di MTS Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Sebelumnya, Ibu ingatkan kalian kalau bisa menyiapkan alat tulis ya. Karena ini mengenai tata tertib mungkin banyak nanti kalau cuma pembicaraan banyak yang lupa. Jadi kalian harus mencatatnya supaya nanti ingat apa yang harus dan apa yang tidak boleh kalian lakukan. Ya, sudah dipersiapkan alat tulisnya? Ya, oke, kita lanjutkan. Yang pertama mengenai bab 1 yaitu ketentuan umum. Ketentuan umum yaitu yang pertama bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar yang meliputi nilai ketakwaan, sopan, santun, ya. Tata krama ini juga dimaksudkan sebagai rambu-rambu dari dalam hal bersikap, ya, dalam hal pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, dan kebersihan. Dan yang lainnya yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama
secara konsekuen dan penuh kesadaran. Yang kedua, tata krama dan tata tertib sekolah ini mengikat selama menjadi siswa. Pasal 1. Pasal 1 yaitu tentang pakaian seragam. Pakaian seragam yang pertama khusus untuk laki-laki. Yang pertama, baju harus dimasukkan ke dalam celana. Yang kedua, memakai sabuk berwarna hitam. Celana dan lengan tidak boleh digulung. Yang berikutnya, celana tidak boleh pendek atau tidak dijahit. Yang berikutnya, benang harus sesuai dengan warna kain. Yang untuk perempuan, khusus untuk perempuan sama ya, baju dimasukkan ke dalam celana. Baju dimasukkan ke dalam rok, sama memakai sabuk warna hitam, panjang rok sampai mata kaki, dan berjilbab. Jilbab itu warna putih untuk baju seragam OSIS, dan untuk menyesuaikan untuk pakaian seragam yang lainnya. Ya, kalau pramuka coklat, kalau untuk pakaian busana muslim silakan bisa hitam atau putih. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok. Yang berikutnya, lengan baju tidak digulung dan sama, benang sesuai warna kain dan diploy lipat depan. Yang selanjutnya yaitu pakaian olahraga. Pakaian olahraga, untuk pelajar olahraga, siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan oleh sekolah. Pasal 2 yaitu rambut, kuku, tato atau make up. Yang pertama, ketentuan umumnya, siswa dilarang berkuku panjang. Kedua, mengecat rambut dan kuku. Yang ketiga, bertato. Khusus untuk siswa laki-laki, rambut tidak boleh panjang, yaitu ukuran panjangnya tidak menyentuh bulu mata, kerah, dan telinga. Yang berikutnya, tidak bercukur gundul. Gundul juga tidak boleh ya. Selanjutnya, rambut tidak berkucir, tidak memakai kalung, tidak memakai gelang, tidak memakai anting-anting, dan tidak bertindik. Khusus untuk perempuan, tidak diperbolehkan memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis. Selanjutnya, pasal 3 yaitu masuk dan pulang. Yang pertama, siswa wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum bel berbunyi. Yang kedua, siswa terlambat datang harus lapor kepada guru piket dan minta izin untuk masuk kelas. Jadi tidak boleh langsung masuk kelas kalau sudah merasa kesiangan. Yang berikutnya, selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, siswa dilarang untuk keluar kelas. Selanjutnya, pada waktu istirahat, siswa dilarang berada di dalam kelas. Pada waktu jam pulang, siswa diwajibkan langsung pulang ke rumah. Bila siswa akan melakukan kegiatan eskul dan sebagainya atau kerja kelompok, maka harus izin dulu kepada orang tua. Berikutnya, kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Yang pertama, setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran
bertugas menjaga kebersihan di lingkungan kelasnya. Yang kedua, setiap tim piket kelas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas antara lain penghapus papan tulis, penggaris dan kartu tulis, taplak meja dan bunga, sapu dan tempat sampah, memberikan keindahan di kelas masing-masing. Setiap siswa membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya yang telah ditentukan. Berikutnya, setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium maupun di lingkungan sekolah. Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah seperti penggunaan dan peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, penggunaan ruang komputer, dan sumber belajar lainnya. Setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Bagi tim piket, datang 15 menit sebelum masuk. Tim piket juga ditugaskan untuk menyiram tanaman di luar kelas masing-masing. Pasal 6 isinya upacara bendera dan peringatan hari-hari besar. Yang pertama, upacara bendera. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Setiap siswa wajib menjaga kehikmatan upacara peringatan hari-hari besar, dan setiap siswa wajib mengikuti upacara baik hari Senin dan hari-hari besar nasional sesuai dengan ketentuan. Pasal 7, larangan-larangan. Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, setiap siswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Mohon benar-benar dicatat anak-anak, karena ini sangat penting supaya kalian tahu mana yang kalian lakukan itu melanggar atau tidak, ya. Yang pertama, keluar tanpa izin. Maksudnya ini keluar kelas atau keluar sekolah, dari lingkungan sekolah. Makan di dalam kelas, memberi makanan waktu pelajaran, atau bergerombol di warung atau rumah tetangga. Berpakaian seragam tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Bermain di tempat parkir dan mengganggu kendaraan yang ada di tempat parkir. Berhias yang berlebihan, memakai aksesoris bagi siswa putra, rambut gondrong, disemir, berwarna atau tidak rapi, mencoret-coret tembok, pintu, jendela, meja, dan kursi, bersikap, berbicara, berbuat tidak sopan sesama siswa, membolos, meninggalkan sekolah tanpa izin, membawa buku, majalah, VCD, dan gambar porno, membawa kendaraan bermotor. Itu yang harus kalian hindari, ya. Yang berikutnya juga tidak boleh, ini termasuk pelanggaran berat, ya. Kalau nanti kalian lakukan, ini poinnya sangat besar, ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa menghindarinya. Yang pertama, membawa dan merokok di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang kedua, berkelahi, main hakim sendiri, atau mengancam. Yang ketiga, merusak sarana prasarana sekolah. Yang keempat, mencuri atau memeras. Yang kelima, membawa senjata tajam. Yang keenam, berjudi, bermain kartu dan sejenisnya. Yang ketujuh, menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan. Yang kedelapan, membawa atau memakai atau menyimpan atau mengedarkan minuman,
keras. Yang kesembilan, narkoba atau obat terlarang. Yang ke-10, membawa atau menggunakan HP di sekolah. Berikutnya bab 3, pelanggaran, sanksi, dan penghargaan. Siswa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertentu yang telah dicantumkan dalam tata krama dan tata tertib madrasah dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, peringatan. Peringatan bisa berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis. Yang kedua, langkah berikutnya itu teguran. Teguran juga bisa secara lisan dan teguran secara tertulis. Yang berikutnya, penugasan. Selanjutnya, kalau masih tetap saja siswa tersebut melakukan pelanggaran, maka ada pemanggilan atau konsultasi orang tua atau wali. Yang kedua, home visit, yaitu nanti guru atau wali kelas ya atau BK akan mengunjungi siswa tersebut. 3, dikembalikan kepada orang tua. Pasal 10, pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran dicatat dalam buku khusus pelanggaran, diberi nilai dan dibina. Yang kedua, membuat atau menandatangani buku pelanggaran. Yang ketiga, jika pelanggaran diulang, nilai ditambah dan membuat atau menandatangani surat pernyataan kedua. Yang keempat, jika skor nilai pelanggaran 25, orang tua dipanggil ke sekolah dan membuat atau menandatangani surat pernyataan. Jika skor pelanggaran mencapai 50, siswa diskor 3 hari dan orang tua dipanggil ke sekolah dan membuat atau menandatangani surat pernyataan. Yang kedua, jika skor nilai pelanggaran mencapai 75, siswa diskor 6 hari dan orang tua dipanggil ke sekolah dan membuat atau menandatangani surat pernyataan. Yang ketiga, jika skor nilai pelanggaran mencapai 100, siswa dikembalikan kepada orang tua melalui rapat dewan guru. Insya Allah, dari mana kalian tahu berapa pelanggaran skornya? Insya Allah nanti mungkin daftarnya akan kalian tahu, akan kalian miliki nanti bila sudah ada tatap muka kalian belajar di sekolah. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat ya, dan tetap bisa semangat untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.